teman-teman, nama saya adalah Aidan. Saya kelas 4, umurnya 10 tahun. Menurut saya, sebagai warga negara yang baik, kita membantu pemerintahan dengan cara tetap di rumah. Untuk orang-orang yang masih pergi keluar rumah, kota, menurut saya mereka belum mengerti bahayanya COVID-19 apa. Harapan saya setelah COVID-19 berakhir bisa sekolah seperti biasa dan bisa pergi ke mall dan juga bisa ke playdate. Terima kasih. Thank you. Yang aku tahu soal COVID-19 yaitu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, di mana penyebarannya sudah sangat cepat dan terjadi secara global. Makanya dia disebut sebagai sebuah pandemi. COVID-19 ini berdampak pang lah, apalagi sebagai ulun yang sebagai orang anum, dan ulun ini rancak jua berkegiatan, ulun ini jua masih kuliah, rancak ulun tuh bertatap muka kuliah. Nah ini lewat daring. Nah mengganggu pang bagi ulun lah kalau gasan ulun kuliah daring tuh rasa kayak apa yuk, rasa banyak banget pembelajaran yang kada ulun pahami, banyak banget hal-hal yang harusnya bisa ulun takuni di kelas lalu ulun takuni secara online, akhirnya penjelasannya pun kada maksimal kayak itu. Nah jadi ulun nih ngalih banget menangkap apa garang jar dosen nih kayak itu. Nah jual lo kegiatan ulun nih yang harusnya rancak tuh mungkin ada rapat-rapat di luar, akhirnya rapatnya melalui aplikasi gitu. Nah jadi punya aplikasi itu ngalihai bepender misalkan anak apa kayak itu. Nah bakal kawanan di kurang-kurang jua akhirnya, karena biasanya mungkin ada ya seminggu sekali ulun nih bertemu ke kawanan ulun gasan diskusi nongkrong kah. Akhirnya karena covid ini ulun harus di rumah aja katanya, paling kada be-VC-an aja atau beteleponan aja. Banyak banget bang sebenarnya kalau gasan ulun pribadi sebagai orang anum nih menampakkan dampak dari COVID-19 nih. Yang paling ganal yang ulun rasa lah membuat ulun tuh kada nyaman tuh adalah kuliah. Karena kuliah ini biasa tatap muka, sudah 3 tahun lah kuliah tatap muka, tiba-tiba lewat online nih rasa kayak apa ya, rasa ada yang mau ubah sesuatu tuh pang, rasa ada yang kada sama kayak itu. Nah kakawanan kada bertamu lo, kada bertamu kakawanan di kelas gitu. Nah kada bertamu dosen di kelas juga, hendak betakun ngali, hendak menggawi tugas dari dosen ngali, walaupun sebenarnya dosen-dosen tuh menjawab Jepang pertanyaan-pertanyaan dari kami bagian mahasiswa nih jua detail Jepang bagian dosen tuh menjelaskan, cuman kadang pemahamannya nih nah amun secara tatap muka aku tuh kan lebih nyaman, pesannya lebih gampang tersampaikan, tapi kalau misalkan secara online nih ngalih banar. Halo, nama aku Sadam, umur 20 tahun, asal Palembang. COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona ialah jenis virus baru yang sangat menyebar. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada bulan Desember 2019. Pengidap virus corona biasanya punya gejala sesak napas, kena flu yang mengganggu sistem pernapasan dia. Menurut saya, COVID-19 itu suatu virus yang menularkan saluran paru-paru yang bisa, virusnya itu masuknya bisa lewat hidung, lewat tenggorokan, terus pokoknya virus COVID-19 ini meresahkan banget. COVID-19 itu adalah penyakit yang mematikan dan itu bisa menyerang pernapasan kita, bisa menyerang respirasi kita, sehingga itu menimbulkan sebuah pneumonia namanya. Pneumonia yang itu bisa berakibat fatal terhadap paru-paru kita, dan juga itu sangat berbahaya apabila kita terkena dalam penyakit itu. Dan banyak aspek lagi bisa diserang sama COVID-19 ini. Hai, aku Sarah. Jadi mengenai COVID-19 ini, menurut aku COVID-19 atau virus corona ini adalah penyakit menular. Yang penularannya itu bukan hanya melalui udara, tapi juga melalui air liur dan bersentuhan. Jadi kalau kalian tuh bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit corona ini,
ya kalian bisa jadi terkena, bukan bisa jadi, emang udah pasti kalian tertular, karena tangan kalian itu pasti megang mata, megang hidung, megang mulut, semua kalian pegangin gitu kan, pasti bakal tertular. So virus corona ini menular dan mematikan. Buat usia 40 ke atas itu pasti rentan banget dengan virus ini. Halo, nama aku Rina. Menurut aku COVID-19 itu adalah penyakit yang menular secara cepat yang pertama kali ditemukan. COVID is that it is a virus that originated from Wuhan and is a airborne virus that affects a person's lungs and can cause the symptoms of pneumonia. It mainly affects older people, although it has been known to affect people of all ages. It's just that older people are much more susceptible to it and much more likely to die from it. Hai, aku Aya, atau mau nama lengkap boleh, Layalia Nurul Salma. Menurut aku COVID adalah sesuatu yang bikin hancur 2000. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan yang menyebabkan berbagai gejala mulai dari yang ringan, infeksi paru-paru akut hingga kematian. Kenalkan, nama saya Dini Anggrini dari Kota Makassar. Menurut saya COVID-19 ini adalah salah satu virus yang cepat sekali menyebar di masyarakat. Hanya dengan sentuhan tangan, terus kita berkomunikasi dengan orang, kena droplet, imunitas kita kurang, kena miki COVID-19 kodong. Jadi memang ini salah satu virus yang betul-betul cepat menyerang sama masyarakat hanya gara-gara kita sentuhan atau bicara dengan orang lain. Teman-teman semua, nama saya Odi, saya adalah mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya membuat video ini dalam bentuk menyuarakan agar kita semua berperang melawan COVID-19. Jadi apa sih itu COVID-19? Dari yang saya baca, COVID-19 adalah penyakit yang menyerang hewan dan manusia. Penyakit ini adalah penyakit mematikan yang menular melalui droplet yang disebarkan dari batuk atau bersin kita sesama manusia. Oke, apa COVID-19? COVID-19 ku penyakit sing penyebarannya cuwepet dan iso ngerakno kematian dan disebabno oleh droplet sing kene tokno. Keisha Putri Agila, umur saya 14 tahun, saya berasal dari kota Palembang. Menurut saya, COVID-19 itu ialah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang dimana saat ini sudah tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk tetap berada di rumah dan menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hai, nama aku Reni dari Bandung. COVID-19 ini virus yang disebabkan oleh SARS-CoV. Terus berasalnya dari Wuhan, menyebarnya itu bulan Desember tahun 2019 nih kalau nggak salah. Udah gitu itu teh bisa menyebabkan gangguan pernafasan, terus kayak demam gitu, pokoknya mematikan lah intinya. Hai, nama aku Yola. Pandangan aku mengenai COVID-19 merupakan virus yang merajalela di tahun 2020. Saya Raka Andika Putra Pratama, mahasiswa dari Bandung. COVID-19 itu yang buat diri saya tuh susah melakukan hobi-hobi yang di luar rumah ya, seperti kayak futsal misalnya, terus nongkrong sama teman-teman. Yang aku ketahui tentang COVID-19 ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang menyerang pada sistem pernapasan. Ik kom uit Nederland en ik ga mijn presentatie geven over COVID-19. Nou, wat is COVID-19? Het is net als koorts of net als verkoudheid, alleen erger. En je kan er dood aan gaan. Wat vind ik ervan? Dus maakt het mij gefrustreerd of geïrriteerd? Wat mij gefrustreerd maakt is dat er veel mensen doodgaan. En dat het steeds erger wordt hier in Nederland. En dat binnenkort misschien een lockdown komt. Nou, wat hoop ik voor de wereld? Dat het zo snel mogelijk voorbij gaat. En dat er een vaccin komt. En dat het gewoon weer normaal wordt zoals vroeger. En ja, dat was het. Cukup kesal ketika aku harus menjalani semua kegiatan yang awalnya bisa dilakukan secara offline, tapi sekarang semuanya serba online dan serba virtual. Mulai dari kuliah, bahkan sampai momen penting seperti wisuda pun harus dilakukan secara online. COVID-19 ini
berdampak pang lah, apalagi sebagai ulun yang sebagai orang anum dan ulun ini rancak jua berkegiatan, ulun ini juga masih kuliah, rancak ulun tuh bertatap muka kuliah, nah ini lewat daring, nah mengganggu pang bagi ulun lah kalau gasan ulun kuliah daring tuh rasa kayak apa yuk, rasa banyak pembelajaran yang kada ulun pahami, banyak bener hal-hal yang harusnya bisa ulun takuni di kelas lalu ulun takuni secara online, akhirnya penjelasannya pun kada maksimal kayak itu. Nah jadi ulun nih ngalih bana menangkap apa garang jar dosen nih kayak itu. Nah jual lo kegiatan ulun nih yang harusnya rancak tuh mungkin ada rapat-rapat di luar, akhirnya rapatnya melalui aplikasi gitu. Nah jadi punya aplikasi itu ngalihai bepender misalkan anak apa kayak itu. Nah bakakawanan di kurang jua akhirnya, karena biasanya mungkin ada aja seminggu sekali ulun nih bertemu kekawanan ulun gasan diskusi nongkrong kah, akhirnya karena covid ini ulun harus di rumah aja kayak itu. Nah paling kada be-VC aja atau beteleponan aja. Banyak banget bang sebenarnya kalau gasan ulun pribadi sebagai orang anum nih merampetakan dampak dari covid-19 nih. Yang paling ganal yang ulun rasa lah membuat ulun tuh kada nyaman tuh adalah kuliah. Karena kuliah ini biasa tatap muka, sudah 3 tahun lah kuliah tatap muka, tiba-tiba lewat online nih rasa kayak apa ya, rasa ada yang mau ubah sesuatu tuh pang, rasa ada yang kada sama kayak itu. Nah kakawanan kada bertamu lo, kada bertamu kakawanan di kelas gitu. Nah kada bertamu dosen di kelas juga, hendak betakun ngali, hendak menggawi tugas dari dosen ngali, walaupun sebenarnya dosen-dosen tuh menjawab Jepang pertanyaan-pertanyaan dari kami bagian mahasiswa nih jua detail Jepang bagian dosen tuh menjelaskan, cuman kadang pemahamannya ini amun secara tatap muka aku tuh kan lebih nyaman, pesannya lebih gampang tersampaikan, tapi kalau misalkan secara online nih ngalih banar. Aku kesel dengan masa atau kondisi pandemi ini itu karena banyak negara termasuk Indonesia harus memberlakukan lockdown atau PSBB atau yang biasa disebut pembatasan sosial berskala besar. Nah itu bisa menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan beberapa orang yang punya usaha itu bisa mengalami kebangkrutan. Nyebelin banget COVID-19 ini ya guys. Mulai dari pekerjaan nih, karena saya bekerja sebagai MC juga, pekerjaan udah mulai berkurang, malah sempat hampir nggak ada kemarin ini. Dan ketika pun ada cukup meribetkan karena dengan protokol kesehatan yang kita nge-MC mesti pakai sarung tangan lah, terus juga harus pakai masker lah, pakai face shield lah, kan ribet banget ya sejujurnya. Tapi mau nggak mau nih, daripada ditegur apa segala macam, protokol kesehatannya memang harus tetap kita laksanakan. Yang paling jengkelin banget nih, gue sebagai mahasiswa ini nggak bisa kuliah, terus kuliah harus di rumah, terus nggak bisa kumpul sama teman-teman, nggak bisa ngumpul sama keluarga. Terus yang paling dikangenin sih gereja ya, karena kan hampir rata-rata di Indonesia gereja ditutup karena banyak juga orang tua yang rentan terhadap COVID-19 ini. Nah, bosan terus kesel sih sebenarnya di rumah terus, yang biasanya pagi-pagi udah siap-siap mau ke sekolah ini nggak bisa ke sekolah, jarang bisa ketemu teman-teman, belum bisa ngelakuin sekolah. Yang membuat diri saya kesal terhadap pandemi ini sih sebenarnya tidak ada, karena saya sudah mengetahui dari waktu ke waktu umat manusia itu gagal dalam menghadapi sesuatu yang seperti ini, menghadapi pandemi, menghadapi wabah seperti ini. Terakhir kali Spanish flu tahun 1918 itu manusia juga diklaim gagal dalam menghadapi Spanish flu ini, dan akhirnya mereka bisa keluar dari wabah itu juga itu seiring berjalannya waktu juga. Dan juga ada lagi penyakit yang lebih parah ketimbang Spanish flu itu adalah Black Death, itu di abad ke-12 dan abad ke-13, masa-masa kerajaan dulu. Itu adalah penyakit wabah ya, salah satu wabah yang paling mematikan di dunia, dan sampai hari ini Black Death adalah penyakit yang paling mematikan dan memakan korban lebih dari ratusan juta juga. Dan di zaman itu ratusan juta itu adalah udah hampir 80-70%
populasi bumi. Dan sampai hari ini manusia masih tidak terpikir soal wabah penyakit seperti itu, masih gagal penanganannya. Bahkan di Spanish flu yang sudah lumayan modern juga 1918. Ya apa enggak, dengan pandemi ini udah pasti kecewa banget. Kecewanya itu aku jadi gak bisa kumpul dengan keluarga aku, ya meskipun di rumah dengan keluarga juga, maksudnya kan keluarga tuh banyak, jadi tuh mau main ke rumah keluarga yang ini tuh susah, dengan teman-teman juga susah, kerja juga diberhentiin tuh, jadi bener-bener dirumahkan. Alhasil aku jadi kaum rebahan di rumah aja. Sehingga requestel tekan penyakit ini tentu kini gak selapa-lapa yo terbatas, terus akeh sing kelangan pekerjaan, terus ya iku sing paling kusel lah. Agak kesel sebenarnya sama virus corona, karena semenjak adanya virus corona ini semua kegiatan kita di luar yang harusnya kita kuliah datang ke kampus sekarang cuma bisa kuliah via video call, yang harusnya kita ketemu kawan cuma bisa video call. Dan yang paling bikin kesel itu kita harus diem di rumah. Yang buat aku marah dan kesel dari pandemi COVID-19 ini adalah, yang pertama aku tidak bisa sering keluar rumah terus. Yang kedua juga aku tidak bisa nongkrong lama-lama sama teman. Terus yang lebih parahnya lagi, perekonomian masyarakat itu menurun karena yang pertama itu para pekerja itu ada yang di PHK, juga yang kedua gajinya dipotong, sehingga kadang aku minta uang ke kakak itu takut karena gajinya dipotong. Ada baik ada buruknya, Pang. Mun gasan ulun pribadi, ulun berharap lah dari COVID ini ulun bisa belajar lebih banyak lagi, Pang, merenungi diri ulun, mengintrospeksi diri ulun lah. Jua ulun nih mudahannya bisa lebih produktif lagi tuh nah setelah COVID-19 ini. Kada yang karena ulun di rumah aja, karena ulun kada apa-apa kayak itu nah. Jua mudahannya ulun nih setelah COVID ini berlalu kada yang berubah karena dari diri ulun, kayak semuanya tuh lebih normal kayak itu nah. Paling kada kalau kada bisa lebih baik ya paling kada normal lah kayak sebelumnya kayak itu nah. Itu aja, Pang. Terima kasih, mudahan pesan-pesan ini sampai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hal yang membuat saya kecewa adalah dimana sebagian orang yang berpikir bahwa mungkin penyakit ini adalah penyakit yang bisa dianggap sepele dan dengan mudahnya mereka tidak peduli tentang keselamatan satu sama lain. Jadi untuk siapapun teman-teman di luar sana yang melihat video ini, mari sama-sama. Saya jengkelnya sama ini COVID-19 karena kita tidak bisa kodong jabat tangan dengan teman-teman tidak bisa ki berpelukan, tidak bisa ki juga cipika-cipiki, tidak bisa ki nongkrong-nongkrong sama teman-teman harus dibatasi kalau kita mau kesana kemari, dan sering ki pakai masker. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu nih bagaimana wajahnya teman-teman begitu yang sudah lama kita tidak pernah lihat, dan gara-gara masker juga sering sekali kita pakai, jadi di wajah itu kadang-kadang iritasi karena sering sekali pakai masker, sering berjerawat. Akhirnya itu yang paling jengkel sekali nih sama COVID-19. COVID itu ngebatasin banyak hal, ngebatasin ruang aku untuk berkreativitas, ngebatasin waktu aku buat ketemu orang-orang tersayang, ngebatasin pekerjaan aku juga pastinya, tambah online, terus juga sidang jadi terganggu, terus aku juga jadi gak bisa ketemu teman-teman buat cari semangat ngerjain skripsi, akhirnya kan jadi ketunda gitu kuliahnya. Jadi ya semoga COVID ini cepat selesai lah, atau enggak apa-apa deh aku duluan yang selesai kuliahnya. Kita benci dengan COVID ini dia karena yang dulunya kita boleh keluar kemana-mana, boleh bermain dengan teman-teman, boleh ke mall, boleh jalan-jalan, nggak ada batasan. Sekarang adanya pandemik ini dia, kita jadi ini boleh keluar kemana-mana, keluar harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, terus kalau sekolah harus pakai HP, tapi kuota yang makin lama habis karena di rumah nggak pakai wifi. Terus kita nih boleh ke teman-teman, kalau mau ketemu cuman boleh tatap virtual. Itu jujur membosankan karena yang orang terbiasa dengan keluar-keluar bertemu dengan
orang-orang lain karena tolong itu makhluk sosial toh, jadi agak susah untuk terbiasa dengan COVID ini dia. COVID ini buat aku kesal banget pastinya karena kita jadi terbatas melakukan aktivitas kayak ketemu orang, mau nongkrong, kita jadi khawatir takut ada virus atau teman-teman kita bawa virus dan kita malah menjadi carrier. What I think myself during this pandemic is that I hope the pandemic becomes less and less of an issue and that I'm able to attend my university physically rather than attending online classes late at night. That way would make my entire few months more healthy. Dengan adanya COVID-19 yang membuat aku jengkel karena planning di tahun 2020 buyar, sehingga kita semua melakukan aktivitas di rumah. Self improvement sih, kayak aku jadi bisa menghargai waktu, menghargai me time sendiri juga, karena sebelumnya kan sebelum pandemi nih kayak banyak banget aku kegiatan yang sampai bikin aku lupa sama keluarga, sama kampus juga, kerjanya teh main, nongkrong tapi nggak belajar kayak gitu kan. Dan virus corona ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih menjaga kebersihan, lebih rajin cuci tangan. Dulu tuh kalau sering mau makan, mau apapun itu, meskipun kita sudah pegang barang-barang, sudah ketemu orang, sudah berjabat tangan, tapi tidak pernah cuci tangan. Nah sekarang ini lebih rajin lagi cuci tangan karena lebih menjaga kebersihan. Semua, namaku Bella. Jadi yang aku ketahui tentang COVID-19 itu adalah penyakit yang menular lewat udara. Terus kita harus pakai masker, harus rajin cuci tangan dan jaga jarak. Dan alasan kenapa kita nggak bisa keluar rumah tuh karena penyakit ini, si COVID-19 ini. Yang bikin aku kesel sama situasi saat ini ya karena kita semua nggak bisa keluar, banyak planning yang tertunda dan banyak juga kejadian kayak temen aku, dia kecelakaan tapi pas masuk rumah sakit katanya COVID. Itu yang bikin aku kesel. Dan harapan kedepannya untuk dunia ya semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas lagi dengan baik dan gak ada lagi kendala-kendala yang kayak tertunda gitu. Terus harapan kedepannya ya semoga, karena kondisi pandemi sekarang ini kan kita di rumah aja, banyak banget yang direnungi, semoga yang baik bisa tetap terjaga dan semoga selalu sehat-sehat aja lah, karena di saat ini tuh ternyata yang paling penting itu kesehatan. Terima kasih. Semoga vaksin atau penawar virus corona ini cepat ketemu karena sudah banyak merugikan berbagai pihak di setiap sektor. Contohnya di tenaga medis, sudah banyak medis yang keluar tenaganya capek-capek buat ngurusin pasien corona ya. Dan semoga dunia kembali damai, kembali normal. Harapannya untuk aku, semoga aku tetap bisa menjalani hari dengan produktif dan dijauhkan dari semua kontroversi virus corona ini. Harapan untuk diri pribadi sih, semoga aku bisa lebih produktif walaupun di kondisi yang seperti ini. Kita tetap bisa melakukan aktivitas dan lebih mempunyai waktu luang banyak dengan me time. Jadi kita lebih banyak introspeksi diri dan mengenal diri kita masing-masing. Itu sih paling hal positif yang bisa aku ambil dari kondisi pandemi. Harapan aku buat dunia sebenarnya semoga dengan COVID ini sih yang tadi ngasih batas itu ngebuat kita jadi lebih menghargai waktu pastinya, menghargai kesehatan juga. Ya, harapan aku untuk pandemi ini yang mudah-mudahan cepat berlalu ya. Biar sama-sama bisa beraktivitas seperti semula, ngumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, nongkrong sana sini. Tapi jangan lupa harus tetap gunain hand sanitizer, pakai masker, pakai face shield kalau bisa, dan jaga jarak. Kalau bisa sih nggak usah salaman yang begini. Salaman tuh gini aja bisa.
atau gini. Tapi tetap aja bersentuhan ya. Ya gimana lah, yang penting tidak bersentuhan. Atau kalian pakai itu aja kali ya, sarung tangan. Tapi kayak kesannya nggak menghargain. Ya terserah, yang penting kalian tuh tetap jaga kebersihan. Gunain sanitizer dimanapun kalian berada. Nah, harapan buat aku sendiri sih, ya tetap sabar, berserah dan percaya aja deh. Mudah-mudahan COVID-19 ini, virus corona, cepat hilang dari dunia. Makasih. Harapan saya semoga para dokter dan para ahli medis di dunia ini bisa menangani pasien terkena COVID dengan baik, dan juga masyarakat harus bisa jaga-jaga diri agar terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Untuk diri saya pribadi, semoga saya makin sabar menjalani hal apapun dalam keadaan seperti ini dan bisa tetap produktif sampai semua keadaan membaik dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan harapan ke depan saya itu adalah ya untuk saya sendiri, saya lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga kebersihan, dan juga lebih serius lagi untuk tubuh saya, juga untuk kebaikan saya. Karena apa? Tubuh itu juga berpengaruh terhadap terhadap umur kita ke depannya, dan tubuh ini masih bisa berguna sampai 30 tahun, 40 tahun ke depan lagi masih kuat. Dan itu sih tanggapan dari saya. Dan juga terima kasih atas kesempatan untuk memberikan aspirasi seperti ini, dan juga pada kalian semua stay safe dan stay healthy. Kalau harapan saya sendiri ke depannya, mudah-mudahan ini virus cepat berakhir, tidak ada lagi orang yang akhirnya menderita gara-gara virus corona, yang rumah sakit juga banyak sekali kodong orang dirawat, banyak sekali yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ini corona cepat selesai di muka bumi dimanapun juga, tidak ada lagi virus-virus yang lainnya ya, amin. Harapan untuk orang-orang yang terdampak COVID-19 ini semoga bisa lebih sabar dan tetap semangat, tetap optimis, karena masih banyak kok hal-hal yang bisa digali lagi, yang bisa dijadiin hobi baru, atau bisa mengekspor sesuatu yang bisa membuat dia menghasilkan untuk bisa survive di masa pandemi. Positifnya dari pandemi ini, nah harapan buat diri saya sendiri mah bisa tetap semangat untuk ngerjain si skripsi dan beresin kuliahnya lah. Udah itu ya udah menempuh hidup selayaknya manusia. Harapan untuk diri aku sendiri itu adalah yang pertama ya nggak kena tertular oleh virus corona. Terus yang kedua juga semoga cita-cita atau harapan aku ke depannya tidak tertunda dengan adanya virus corona. Dan harapan gawe diri sendiri, semoga kini sok belajar banyak hal, belajar sabar, bersyukur, menghargai wong liya, and belajar resikan iku penting banget. Semoga sehat selalu wes rek. Mari pandemi COVID-19 iki. Amin. Harapan saya, semoga COVID-19 ini tetap membuat kita waspada. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar kita semua bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala, agar kita bisa kembali berkumpul bersama orang-orang yang kita kasih. Supaya COVID-19 ini hilang dari dunia, dari Indonesia juga, supaya tidak ada lagi korban-korban COVID, dan ya supaya kita bisa berkumpul lagi lah sama saudara, sama teman, sama satu lagi buat kita juga harus turut kata-kata pemerintah ya, kalau di rumah, kalau keluar paling kalau belanja aja gitu. Jadi harus dengan kata-kata pemerintah supaya COVID-19 ini hilang. Itu aja deh. Terima kasih. Adalah yang pertama, semoga kita dengan adanya pandemi ini kita diingatkan untuk lebih menjaga diri, menjaga kesehatan, terlebih-lebih menjaga kebersihan agar tidak tertular virus. Dan semoga
perekonomian yang ada di negara ini yang terhambat oleh corona bisa stabil lagi. What I'm dissatisfied about how other governments have been responding to the COVID crisis, like that of America and Italy during its first months, is that they don't take the virus as seriously as they should have, and they only follow short-sighted goals like recovering the economy, when in terms of the long term, that if they prolonged COVID, it would have ruined the economy anyways. Yeah, that's fine. Untuk diri sendiri, semoga aku tetap bisa bersyukur dalam kondisi seperti ini dan tetap bisa produktif dalam menjalani hari. Rajin-rajin kayak cuci tangan rajin-rajin kayak berolahraga, makan makanan yang sehat biar terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Dan harapan gawe dunia pastinya muka-muka mari pandemi iki perekonomian sedang balik, kini sehat-sehat terus kini juga isok bersyukur lah, isok belajar banyak hal tentang hal itu. Tapi doa dengan harapan semoga nih COVID ini dia bisa cepat berlalu, ditemukan vaksin. Tapi walaupun ditemukan vaksin ini dia, orang-orang tidak jaga pandang enteng atau anggap remeh, karena biarpun ada vaksin ini dia, kalau orang-orang tetap anggap remeh dan tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu, pasti akan terkena dan menyebar dan makin sulit tentunya untuk diobati. Semoga setelah COVID ini dunia akan kembali baik-baik saja. Terus semuanya bisa berjalan dengan lancar, kayak normal, bener-bener true normal aja atau old normal kali ya, karena kita nggak butuh new normal yang kayak sekarang ini gitu. Karena COVID kita dipaksa untuk berpikir keras untuk melakukan inovasi baru, di mana sebenarnya dulu selalu hidup di zona nyaman gitu. Akhirnya aku harus keluar zona nyaman aku, dan di situ juga apa yang diusahakan saat pandemi ini buat aku pribadi sih bisa berkembang gitu. Aku kan mulai bisnis nih, semoga aja abis COVID aku tuh jadi kaya raya, jadi bisnis woman gitu misalnya, kayak gitu aja Pang. Terima kasih, mudahan pesan-pesan ini sampai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama saya Johannes and I am a COVID survivor. Saya terkonfirmasi terpapar virus corona itu pada saat tanggal 2 Desember dan tanggal 4 Desember di karantina di Wisma Atlet. Memulai karantina di Wisma Atlet. Selama saya karantina, saya merasakan hal yang sangat luar biasa, karena dalam kelemahan saya Tuhan tetap bekerja dalam hidup saya. Dan pada saat di Wisma Atlet pun saya tidak merasa gejala-gejala yang sudah saya rasakan belakangan sebelumnya sudah hilang, dan tidak ada rasa seperti bergejala lagi. Jadi saya pikir karena itu di sana hanya untuk proses pemulihan aja. Dan tapi tetap di sana obat semuanya diberikan secara baik dan teratur oleh suster dan tim medis yang lainnya. Dan juga pada tanggal 16 saya dinyatakan boleh pulang. Dan pesan saya untuk teman-teman semua di sini adalah COVID bukan akhir dari kehidupan kita masing-masing, tapi lewat COVID kita juga bisa belajar bahwa kita harus menjaga bagian yang terpenting dalam hidup kita itu kesehatan. Tapi jangan juga menjadi terintimidasi kalau terkena COVID, karena COVID bukan akhir dari kehidupan kita. Tetap semangat, stay safe, and God bless you all.